like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang menjadi fondasi atau dasar untuk menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan akan dapat diterima oleh masyarakat? Jawabannya adalah asas hukum. Secara sederhana, asas hukum bukanlah peraturan tertulis yang mengikat, melainkan dasar pemikiran atau ide-ide fundamental yang menjadi tujuan bagi penerapan hukum. Bayangkan asas hukum sebagai kompas moral bagi para pembuat undang-undang dan hakim. Misalnya pada asas praduga tak bersalah. Asas ini tidak mengatakan jangan menghukum orang, tetapi menegaskan bahwa setiap orang harus diduga tidak bersalah sampai putusan sebaliknya di pengadilan. Pernahkah kalian melihat dua peraturan yang isinya bertentangan? Misalnya pada perda provinsi mengatakan A, lalu pada perda kabupaten atau kota mengatakan B. Mari kita bahas satu asas yang dapat menjadi solusi dari masalah tersebut. Asas ini adalah lex superior derogat legi inferior. Pada dasarnya, asas ini memiliki arti bahwa hukum dengan tingkatan yang lebih tinggi akan mengesampingkan hukum dengan tingkatan yang lebih rendah. Contohnya, ketika suatu daerah mengeluarkan perda provinsi mengenai larangan impor suatu barang tertentu, namun di sisi lain, undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat memperbolehkan barang tersebut untuk diimpor. Muncul sebuah pertanyaan, apabila importir membawa masuk barang tersebut, landasan yuridis apa yang akan digunakan? Antara perda provinsi yang melarang atau undang-undang yang memperbolehkan? Tentu jawabannya adalah menggunakan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jika kita tilik dari piramida tata hukum di Indonesia, undang-undang memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada peraturan daerah provinsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai asas lex posterior derogat legi priori, di mana asas tersebut berarti bahwa suatu perundangan yang baru akan mengesampingkan suatu tata perundangan yang lama, dengan catatan bahwa kedua tata perundangan tersebut berada pada hierarki yang sama atau sejajar satu sama lain. Contoh asas lex posterior derogat legi priori tersebut adalah UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman akan menggantikan UU nomor 4 tahun 2004 yang membahas tentang kekuasaan kehakiman juga. Keduanya sama-sama membahas tentang kekuasaan kehakiman. Namun tentu saja yang akan diprioritaskan adalah UU nomor 48 tahun 2009. Jadi asas tersebut digunakan untuk menyelesaikan pertentangan antara dua aturan yang sejajar atau yang berada pada hierarki yang sama di dalam tata aturan peraturan perundangan di Indonesia. Selanjutnya ada asas lex specialis derogat legi generali yang bermakna bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat lebih umum. Sebagai contoh dalam penanganan kasus tindak pidana anak, dasar hukum yang berlaku bukan berasal dari KUHP maupun KUHAP, melainkan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai penerapan sistem peradilan anak, termasuk di dalamnya penerapan diversi dan keadilan restoratif. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asas nullum delictum nulla poena sine previa licuponari atau yang biasa kita kenal sebagai asas legalitas. Jadi apa sih itu asas legalitas? Asas legalitas adalah suatu asas yang menjelaskan bahwa tiada suatu tindakan atau perbuatan dapat dipidana atau dapat dihukum apabila sebelum perbuatan tersebut dilakukan tidak ada peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lain yang mengaturnya. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai asas retroaktif. Asas ini juga berhubungan dengan asas legalitas. Apa sih itu asas retroaktif? Asas retroaktif itu menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu bisa berlaku surut atau bisa digunakan terhadap suatu tindak pidana yang ada sebelum peraturan perundang-undangan itu tadi diundangkan. Oke, jadi selanjutnya aku akan kasih contoh untuk dua asas yang udah aku sebutin di atas. Jadi yang pertama adalah mengenai asas legalitas. Untuk asas legalitas sendiri, contohnya itu adalah misalnya kita dalam membayar pajak itu tentu saja besaran pajaknya itu sudah diatur di Undang-Undang Perpajakan. Tidak mungkin dari petugas pajak itu sendiri yang menentukan besarnya dari pajak kita. Lalu yang kedua adalah tentang asas retroaktif, yakni contohnya adalah penggunaan Undang-Undang Pengadilan HAM untuk mengadili permasalahan HAM yang sangat berat di masa lampau yang sekiranya belum sempat diselesaikan. Selanjutnya, asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Asas nasional aktif berfokus pada pelakunya. Jadi dimanapun warga negara Indonesia melakukan tindakan pidana, maka hukum Indonesia tetap bisa diperlakukan. Contohnya seorang WNI melakukan tindakan pembunuhan di Jepang, dan hukum Indonesia tetap bisa diterapkan meskipun dilakukan di luar negara Indonesia. Asas nasional pasif berfokus pada kepentingan negara yang dirugikan. Contohnya seorang WNA melakukan tindakan pemalsuan rupiah di Eropa, meskipun pelakunya adalah seorang WNA dan dilakukan di luar negeri, tetapi hukum Indonesia tetap dapat diperlakukan karena merugikan kepentingan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas universalitas, yaitu salah satu asas penting dalam hukum internasional. Asas ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan perang berat internasional, seperti terorisme, genosida, dan kejahatan perang, tanpa memandang di mana kejahatan itu dilakukan atau siapa pelakunya. Contoh kasusnya yakni adalah serangan teror pada 11 September 2001 di Amerika Serikat. Serangan ini dilakukan oleh jaringan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Karena dampaknya berskala global, masyarakat internasional bersatu melawan terorisme tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa asas universalitas menegaskan tanggung jawab global untuk melawan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta memastikan bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku terorisme di dunia ini.